Tahun ini, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan meningkat sebanyak 271 juta jiwa yang tersebar di setiap pulau yang berada di Indonesia. Peningkatan tersebut turut disertai dengan angka kematian yang cukup besar akibat penyakit, salah satunya adalah demam berdarah. Wabah demam Sepanjang awal berdarah tahun kembali 2020, memakan tercatat korban. terdapat 68.000 kasus DBD dengan angka kematian hingga 446 kasus yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, hingga April 2020 terdapat 256 kasus dengan angka kematian 2 orang. Dan Kecamatan Jatinangor menjadi salah satu dengan kasus terbanyak. Apa sih penyakit demam berdarah itu? Yuk kita simak. Demam berdarah atau demam berdarah dengue, DBD, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Diperkirakan terdapat setidaknya 50 juta kasus demam berdarah di seluruh dunia tiap tahunnya. Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, demam berdarah telah menjadi penyakit endemik di Indonesia sejak tahun 1968. Sejak itu, penyakit ini menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dengan penyebaran dan jumlah penderita yang cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan karena musim penghujan yang terjadi di Indonesia berpotensi memunculkan banyak genangan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah demam berdarah merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk memperbanyak dirinya. Nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Manusia dirugikan karena menderita penyakit demam berdarah. Selain itu, jika dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama, tahun ini diduga terjadi duplikasi kasus yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, akibat penularan transfer varial, yaitu kondisi saat telur nyamuk telah terinfeksi virus sehingga nyamuk dapat langsung menulari manusia tanpa menggigit manusia dengan penyakit demam berdarah terlebih dahulu. Kedua, akibat adanya resistensi insektisida karena jarak waktu fogging yang terlalu dekat dan terlalu sering. Proses pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti biasanya menghisap darah manusia pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian, setelah mendapat nutrisi, nyamuk bertelur dan berkembang biak pada genangan air bersih. Telur tersebut menetas, menjadi larva, pupa, dan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Manusia yang telah terinfeksi atau tergigit nyamuk Aedes akan mengalami beberapa gejala, dan gejala tersebut biasanya muncul 4-10 hari setelah terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pada fase awal, penderita akan mengalami demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Setelah itu, penderita akan merasakan sakit kepala yang berlangsung selama 2-7 hari. Pada hari pertama atau kedua, muncul ruam yang terlihat kemerahan seperti kulit terkena panas. Di hari keempat sampai ketujuh, ruam tersebut menyerupai campak. Bintik ini merupakan tanda bahwa adanya pendarahan di bagian kulit yang disebabkan oleh kurangnya trombosit. Demam tinggi yang dirasakan oleh penderita akan mereda setelah memasuki fase kritis yang berlangsung selama hingga 2 hari. Pada fase ini, cairan dapat menumpuk di dada dan abdomen akibat terjadi kebocoran kecil pada pembuluh darah. Cairan tersebut akan terus keluar yang mengakibatkan berhentinya sirkulasi darah di dalam tubuh. Saat fase penyembuhan, pasien biasanya akan pulih secara berangsur. Pada tahap ini kurang lebih 2 hingga 3 hari. Jika tidak segera ditangani, penderita bisa mengalami DSS atau Dengue Shock Syndrome yang ditandai dengan muntah, nyeri, perubahan suhu tubuh secara drastis, dan melambatnya denyut jantung. Tidak ada metode khusus dalam menangani penyakit demam berdarah. Pengobatan yang dilakukan hanya untuk mengurangi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memburuk. Biasanya, dokter akan menganjurkan pasien untuk minum banyak air sebagai upaya menggantikan cairan yang kurang dalam tubuh pasien dan mengkonsumsi obat pereda demam. Obat yang perlu dihindari adalah aspirin ataupun obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS karena dapat memperburuk pendarahan yang terjadi.
Namun, perlu diperhatikan bahwa fokus utama dalam pemulihan demam berdarah tidak terletak pada kadar trombosit, tetapi pada kepekatan darah penderita akibat kebocoran plasma. Hal tersebut membuat darah tidak mengalir dengan baik dan mengganggu suplai nutrisi ke seluruh tubuh. Jika darah sangat pekat, maka pasien memerlukan cairan yang lebih banyak, terutama yang mengandung gula, glukosa, dan elektrolit. Itu, bila diperlukan, pasien juga akan mendapatkan asupan cairan melalui infus. Pemberian cairan infus ini akan dibarengi pemantauan detak jantung, denyut nadi, tekanan darah, dan jumlah urin yang keluar jika pasien berada di rumah sakit. Pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkoordinasi dengan pemerintah. Cara yang paling sederhana adalah melaksanakan 3M+, menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali limbah. Plus, melakukan kegiatan pembersihan genangan secara berkala, memelihara ikan pemakan nyamuk, memasang kawat pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, dan memastikan bahwa pakaian yang mudah terpakai langsung tercuci dan tidak menggantung untuk meminimalisir adanya tempat persembunyian nyamuk dalam rumah. Kenapa masyarakat perlu sadar? Walaupun berada dalam wilayah dengan kasus demam berdarah yang tergolong kecil, masyarakat tetap perlu waspada. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa masyarakat menghadapi 3 tantangan di tengah ancaman demam berdarah dan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah karena kegiatan jumantik juru pemantau jentik menjadi tidak optimal karena ada social distancing. Yang kedua adalah tentunya karena bangunan-bangunan ataupun banyak hotel ya, karena kita melaksanakan kebijakan kerja dan belajar dari rumah, otomatis 3 bulan yang lalu gedung-gedung ini banyak sekali yang ditinggal, termasuk musola, tempat-tempat ibadah, sehingga ini yang menjadi tantangan kita. Dan yang ketiga tentunya karena masyarakat banyak berada di rumah, sehingga penting bahwa kita melakukan PSN itu di rumah. Selain itu, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, masih cukup banyak masyarakat yang masih menggunakan bak terbuka untuk tempat menyimpan air mereka. Hal ini akan berpotensi memberikan nyamuk tempat yang sempurna untuk berkembang biak. 76% responden melakukan pembersihan sampah di lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah, di mana upaya tersebut bukanlah upaya maksimal yang dapat dilakukan dalam mencegah penyakit demam berdarah dalam lingkungan mereka. Dengan menerapkan hidup sehat dan pembersihan lingkungan secara berkala, diharapkan terdapat perubahan signifikan pada jumlah penderita dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.